Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus, today is Monday. Monday is the day of PHM. Please help me because Jesus love you. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya Yesus mengasihi saudara, I love you too. Saya juga mengasihi saudara dan saya hanya mau ingatkan bahwa saudara, kamu hebat karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Tidak pernah dia kecewakan, dia tidak pernah dia permalukan. Haleluya. Dan buat setiap saudara, izinkan saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru buat setiap saudara sekalian, sehingga sungguh Natal tahun ini menjadi Natal yang mengubahkan kita, even though di tengah pandemi. Tetapi kita tahu Yesus yang lahir adalah Yesus yang mengubahkan. Yesus yang lahir adalah Yesus yang menyertai. Yesus yang lahir adalah Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang lahir adalah Yesus yang memberi kesukaan besar untuk setiap orang yang menyambutnya dengan iman. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui program PHM hari ini, saya percaya banyak hal indah yang akan kita dapatkan. Dan kalau program ini memberkati saudara, jangan lupa like dan jangan lupa share kepada teman-teman saudara melalui medsosnya dan juga melalui WA grupnya, ya kan, sehingga banyak orang akan mengalami hal-hal yang baik. Kalau ada tanda lonceng, bunyikan tanda sudah hadir, ya kan. Saudara yang belum subscribe boleh subscribe, sehingga saudara sekalian masuk dalam komunitas yang indah dalam program Kamu Hebat ini. Haleluya. Nah, hari ini tim sudah memilih pembahasan apakah Yesus lahir di bawah pohon korma di musim panas. Karena ada seorang Israeli Palestina namanya Nusir Yassin. Dia seorang Palestina Israel. Dia selalu mengeluarkan video-video yang luar biasa. Buat saya luar biasa indahnya, luar biasa baiknya, luar biasa dahsyatnya. Tetapi video tentang Natal sangat menyedihkan saya, karena di tengah videonya yang sangat baik ini, tiba-tiba dia mengucapkan sesuatu yang buat saya, sorry untuk pakai bahasa ini, sangat keji, saudara-saudara. Kenapa sangat keji? Karena Yesus lahir di bulan April katanya. Nah, sebagai seorang Muslim, buat saya dia coba mengindoktrinasi kekacauan berpikir, ya kan, dari buku yang dia pegang bahwa Yesus lahir di musim panas di bawah pohon korma dari seorang perawan bernama Miriam, anak Imran, saudara Musa. Nah, makanya dia begitu yakin bahwa Yesus lahir di bulan April. Pesan dari video ini sangat luar biasa. Saudara boleh ikuti dulu videonya. Merry Christmas from the city where Jesus was born, Bethlehem. Today is a special day. It's Christmas. Hello, baby. Merry Christmas and Happy New Year for everybody. The holiday celebrating the birth of Jesus in December, even though he was born in April. But who cares? What matters is that everyone came together to celebrate. Christians came, Muslims came, and Jews came, all celebrating Christmas as one in the heart of Nazareth, where Jesus lived, and Bethlehem, where Jesus was born. On this merry day, at least for today, let's forget our differences and focus on what brings us together: joy, happiness, and the love for each other. So from our diverse family to your family, Merry Christmas. That's 1 minute. See you tomorrow. Yes, saya setuju. Banyak pesan moral yang sangat positif, banyak pesan moral yang sangat luar biasa. Tetapi sayang, di tengah-tengah video ada sebuah ucapan yang buat saya tidak perlu, bahkan buat saya itu sangat keji, saudara-saudara, karena ada unsur mengadu domba dan mengindoktrinasi sebuah kekacauan berpikir, saudara-saudara, dan mau menanamkan bahwa oh itu Natal hanya sekedar perayaan biasa karena Yesus nggak lahir bulan Desember. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu menghina bapak-bapak gereja yang telah mengambil keputusan dari pembahasan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya membacakan firman Tuhan, ya kan? Karena kalau mau tahu tentang Yesus, jangan cari dari buku lain. Karena buku lain tidak mengerti dan tidak memahami tentang Yesus. Dia coba memahami, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir di dalamnya justru ada kekacauan berpikir. Tetapi Alkitab itu justru buku tentang Yesus, ya kan? Sama kalau kita mau tahu tentang Indonesia, kita bukan belajar di Syria. Kalau kita mau tahu tentang Indonesia, belajar di Indonesia, saudara-saudara. Iya kan, kalau kita mau belajar tentang makanan, ya dari ahli makanan.
ketuhanan, jangan dari ahli nuklir, saudara, iya kan? Jadi setiap agama punya pemandangannya sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau memahami tentang Yesus, jangan lihat di buku lain, cari di Alkitab. Karena Alkitab berisi tentang hal kebenaran, tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, Lukas pasal 2 ayat 1-7 bilang begini. Kelahiran Yesus, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sejarah memang membuktikan di abad-abad itu memang, di tahun-tahun itu memang Kaisar Agustus yang berkuasa. Lalu memang ada pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Dan betul secara sejarah dibuktikan Quirinius pernah menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea bagian utara ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, cerita tentang Yesus di Alkitab sangat lengkap, sangat komplit, sangat mendasar, sangat berhubungan erat dengan sejarah yang benar, saudara-saudara, iya kan? Lalu dikatakan apa? Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangan yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Iya kan? Waktu di mana? Di Bethlehem. Iya kan? Dan ia melahirkan seorang laki-laki, anak yang disulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan sangat jelas, sangat mendetail, dan sangat bertalian erat dengan sejarah bangsa Israel pada saat itu, saudara. Nothing miss, nggak ada sesuatu yang aneh, saudara-saudara. Nah, makanya seorang YouTuber yang luar biasa, dan saya sangat menghormatinya, pesan-pesan moralnya sangat luar biasa. Saya sangat menyayangkan seorang hebat sekelas Nusir Yassin, seorang Palestina Israel yang sebetulnya sangat mengerti tentang sejarah, saudara-saudara. Tetapi di tengah video-video yang sangat baik, tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang buat saya sangat keji. Dia katakan Yesus lahir di bulan April. Apa gunanya lagi dia taruh di situ, ya kan? Kenapa? Karena hanya mau bikin sensasi, hanya mau bikin persoalan, hanya mau membuktikan bahwa buku saya yang paling benar, karena bukunya menuliskan tentang Yesus lahir di bawah pohon korma di musim panas, saudara-saudara. Dan itu sangat tidak benar. Dia coba mengindoktrinasi kekacauan berpikir dari buku yang dia pegang, bahwa Yesus lahir di musim panas di bawah pohon korma dari seorang perawan bernama Miriam, anak Imran, saudara Musa. Lalu saudara tanya sama saya, loh kenapa ini disebut kekacauan berpikir, pendeta? Nah, begini. Kesalahan pertama jelas. Alkitab menjelaskan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Bethlehem adalah kota di atas ketinggian sekitar 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Jadi bukan tempat pohon korma. Karena pohon korma itu adanya di tempat padang pasir. Iya kan? Dia tidak ada di pohon yang tinggi, saudara-saudara. Dan harus kita mengerti, what is Bethlehem? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seorang yang bernama Nusir Yassin ini, dia bicara bahasa Arab, dia juga bicara bahasa Yahudi, dia mengerti sekali Bethlehem artinya rumah roti. Kenapa namanya rumah roti? Karena di Bethlehem adanya tanaman gandum. Gandum adanya di ketinggian, saudara-saudara. Pohon zaitun ada di ketinggian, saudara-saudara. Tetapi bukan pohon korma. Pohon korma adanya di daerah Yeriko. Pohon korma adanya di daerah wilayah Laut Mati, saudara-saudara. Karena daerah Bethlehem adalah daerah yang tinggi, saudara-saudara. Dan karena tingginya, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mungkin ada pohon korma di sana. Kalaupun ada pohon korma, 1-2, tapi tidak bermakna. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dijelaskan, Yesus tidak lahir di bawah pohon korma. Dia lahir jelas di kandang domba. Karena dia dibaringkan di palungan. Jadi itu kekacauan berpikir yang pertama, saudara-saudara, ya kan? Yang kedua dikatakan Miriam saudara Musa. Adapun Musa dan Maria memiliki perbedaan sekitar 1000 tahun lebih, saudara-saudara. Ya kan? Jadi ada kekacauan berpikir di buku ini bahwa Miriam yang dimaksud yang melahirkan Yesus adalah saudara dari Musa. Padahal ada perbedaan jarak 1000 tahun lebih, jadi nggak mungkin, saudara, ya kan? Nah, tetapi yang disinggung oleh seorang Nusir Yassin ini, yang disinggung memang hanya satu. Tetapi saya mengerti kenapa dia menyinggungnya, ya kan? Yang dia singgung musim panas. Nah, Alkitab memang tidak berbicara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bapak-bapak gereja dalam menekankan atau
mengarah kepada bulan Desember, itu pasti ada dasar firman Tuhannya yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 pada bulan yang ke-6. Iya kan? Nah, bulan ke-6 dihitung dari mana? Jelas memang ada perdebatan di sana, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan perdebatan, itu hanya kemauan orang untuk mendatangkan kekacauan. Tetapi jelas perhitungannya dimulai dari Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi, yang selalu jatuh di bulan September dan sekitar bulan Oktober itu, saudara, iya kan? Jadi bulan ke-6 itu jelas adalah bulan Maret, iya kan? Dan seorang wanita mengandung 9 bulan. Jadi otomatis Yesus lahir bulan Desember. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan sesuatu yang perdebatan, sangat jelas. Cuman orang-orang yang mau buat kekacauan, saudara, kan di mana-mana ada aja perusuh-perusuh yang senang membuat kegaduhan, saudara. Jadi saudara yang merayakan Natal, nggak usah dikacaukan dengan manusia-manusia keji yang mau mendatangkan kegaduhan supaya kita khawatir dan bingung dan lain-lain, lalu mulai supaya orang tidak percaya Kristus, lalu mulai bilang oh itu hari rayanya lahirnya Dewa Matahari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mau Natal Siburian lahir 25 Desember, kita nggak ada urusan. Kita nggak menyembah Natal Siburian misalnya, ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang bisa membuktikan jelas bahwa Dewa Matahari, nggak, yang saya tahu semua orang cuma ngomong Dewa Matahari, buktikan jelas kapan Dewa Matahari itu lahir, ya kan? Kapan dan apakah Dewa Matahari itu benar-benar seorang dewa yang lahir? Itu kan juga cuma mitos, saudara, ya kan? Tapi Yesus lahir itu bukan mitos. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, iman Kristen jelas berkata, ya kan, jangan kamu menyembah dua Tuhan, ya kan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kekristenan menentang dewa-dewa, saudara. Bapak-bapak gereja tidak mengizinkan Natal disatukan dengan perayaan Dewa Matahari. Itu ada tuduhan-tuduhan yang bodoh, saudara, dan tuduhan-tuduhan yang keji dalam nama Yesus. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan tertipu. Kita anak-anak Tuhan tetap percaya dasar Alkitab itu yang mengakibatkan kita merayakan Natal. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bapak-bapak gereja kita tidak bodoh, tidak berkata April. Masa seorang Nusen Yasin lebih ngerti bulan April? Siapa kau? Iya kan? Siapa kau? Kau boleh orang terkenal, tapi kau bukan siapa-siapa. Iya kan? Bapak-bapak gereja yang di awal-awal abad keempat, abad kelima, ya kan, mulai menetapkan perayaan Natal ini, itu jelas, saudara, ya kan. Kenapa? Karena memang diselidiki dengan betul. Jadi sudahlah, nggak usahlah, urus aja agama masing-masing lah, ya kan. Kalau saudara tidak beragama Kristen, nggak usahlah campur-campur, nggak usahlah mengeluarkan statement-statement yang bodoh dan keji seperti itu. Itu kan hanya menciptakan kegaduhan, hanya menciptakan keributan. Engkau punya pesan yang baik, kawan, ya kan. Nggak perlulah kau ciptakan api dalam sekam hanya untuk menghina. Walaupun engkau berkata, oh tujuan saya bukan menghina, I know. Tetapi cara kau bicara menyisipkan itu, kan kita tahu buku apa yang kau baca selama ini, buku apa yang kau percaya, dan engkau mau itu kan yang didorong-dorong kemana-mana. Tidak, saya tetap percaya Alkitab. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Lukas 1 ayat 26 itu menjadi dasar kita. Dan memang bapak-bapak gereja kita telah melakukan yang baik. Jadi ide Yesus lahir di bawah pohon korma di musim panas dari seorang perawan bernama Miriam, saudara Musa, bisa saja. Tetapi itu bukan Yesus juru selamat yang kita percaya. Mungkin ada seorang yang mereka percaya sebagai Yesus, lalu dari saudaranya Miriam, I don't care gitu. Tetapi dia tidak mungkin lahir di Bethlehem di zaman Kaisar Agustus, karena mari pakai akal sehat. Apalagi kalau saudara orang Palestina, saudara dibesarkan di Middle East. You know what I'm talking about, ya kan? Miriam, saudara Musa itu ribuan tahun sebelum Maria dan Yusuf, ya. Jadi jelas. Nah, atau jika Yesus yang sama, jadi jelas ya. Jadi ide Yesus lahir di bawah pohon korma di musim panas dari seorang perawan bernama Miriam, saudara Musa, bisa saja. Tapi itu bukan Yesus juru selamat yang kita percaya. Atau jika Yesus yang sama yang sedang mau dibicarakan, berarti penulis hanya mau membuat kebingungan agar pembacanya meragukan keilahian Yesus. Pertanyaan saya, kenapa perlu membingungkan pembacanya? Kan sebetulnya jelas. Kalau pengen tahu tentang Yesus, read the Bible. Kalau pengen tahu tentang hal-hal tentang Kristus, baca Alkitab.
karena di sana menjelaskan semuanya. Tetapi kesimpulan saya hari ini, yang pertama, kita mendoakan dan mengampuni. Yang kedua, iman membuat kita tidak tergoncangkan hanya dengan isu-isu busuk yang keji. Dan yang ketiga, iman kita tidak tergantung pada kapan Yesus lahir. Meskipun kita mengerti Bapak-bapak gereja memutuskan sesuatu, bukan asal memutuskan, yuk kita iseng-iseng yuk samakan dengan dewa matahari. No. Bapak-bapak gereja tidak sebodoh itu, saudara. Bapak-bapak gereja adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dia mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan dia dituntun oleh Roh Kudus sampai memutuskan perayaan Natal ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi iman kita tidak terpengaruh dengan tanggalnya, waktunya. Karena Christmas is every day. Dan yang paling penting, Raja Damai itu hadir. Namanya akan disebutkan orang penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang perkasa. Jadi kita baru saja merayakan Natal. Biarlah kita tidak terusik dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Kita tetap pegang sukacita kita dalam kasih Kristus. Kita mengampuni orang yang sembarang bicara ini. Tetapi biarlah kita teguh berpegang pada iman kita. Kita tetap merayakan Natal dengan sukacita. Kita tetap percaya Dia Allah Immanuel yang menguatkan kita. Karena dengan Natal yang bangkit dalam hidup kita adalah pengharapan. Dalam Natal yang bangkit dalam hidup kita adalah kasih. Dalam Natal yang bangkit dalam hidup kita adalah damai. Dalam Natal yang bangkit dalam hidup kita adalah kesukaan besar. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah katakan di akhir zaman akan banyak tampil pengejek-pengejek. Akan ada banyak orang yang dengan caranya, ada yang dengan cara kasar, ada yang dengan cara yang kelihatannya baik, tapi tujuannya memberi kekacauan iman dan kerangka berpikir. Tetapi kita yang mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh akan tetap kuat, akan tetap beriman, akan tetap mengasihi, akan tetap mengucapkan berkat, dan akan tetap mencintai Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Tetap semangat, dan saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kamu hebat, tetap memberkati, tetap mengasihi, tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya.